Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God pensiun Kanggo ya guys ya. Namun bagi kawan-kawan yang belum menonton atau lupa dengan alur cerita part-part sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi kita, karena di deskripsi itu udah lengkap baret lah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya juga ada di deskripsi di bawah untuk membantu channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus update juga. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, Lilith yang memasuki Yuri udah tiba di Sapporo bersama dengan Kardinal Akiyama dan para kultus demon untuk memulai ritual pengembalian wujud aslinya sebagai demon bertentakel. Saat Akiyama dan para wibu bawahannya bersiap memulai ritual tersebut dengan penuh antusias karena penasaran dengan kecantikan Lilith, Kanggo pun melaju dengan kecepatan tinggi menuju Sapporo untuk menghentikan semuanya. Akiyama bersama bawahannya segera membaca mantra secara serentak sehingga Fissure Seed pun mulai terbuka dan demonic energi mengalir ke tubuh Yuri yang sedang melayang di sana. Selagi pembacaan mantra terus berlangsung, Akiyama nggak menyangka mengendalikan demonic energi di udara bisa semudah ini. Padahal biasanya memerlukan skill tingkat tinggi. Akiyama menduga ini pasti berkat pengetahuan yang diwariskan oleh para Archduke. Setahu Akiyama, Base of Evil adalah divine deity yang memimpin kultus demon. Konon mereka udah hidup selama ribuan tahun dan pengetahuan mereka melampaui segalanya. Dalam benaknya, Akiyama bilang, summoning demon menarik jiwa mereka ke dalam tubuh dan menyatukan dengannya. Bahkan menetralkan sistem gaya itu sendiri. Kebijaksanaan mereka sungguh luar biasa. Tapi mungkinkah Demon King yang disebut oleh Nona Lilith benar-benar lebih hebat dari mereka semua? Akiyama pun teringat dengan permintaan Lilith tentang menyebarkan kebenaran Demon King sejati. Makanya waktu itu Lilith meminta Akiyama untuk diam-diam menyebarkan Hell Talisman yang ditulisnya ke dalam kultus demon. Aku belum membacanya, tapi katanya talisman itu mencatat keberadaan seorang Demon King yang lebih kuat dari Archduke. Ya, tapi bukan itu yang penting saat ini. Aku penasaran hadiah apa yang akan diberikan Nona Lilith kepadaku setelah ini. Apa dia akan mengelus kepalaku dan bilang kalau aku udah berbuat baik, atau mungkin menginjakku dengan high heel-nya. Yang manapun semuanya mantap. Kata Akiyama dalam hatinya yang udah gak sabaran memuaskan hasrat wibunya itu. Namun tiba-tiba Akiyama benar-benar tersentak karena mendengarkan seseorang member di belakangnya terjatuh ke lantai dengan suara yang keras. Spontan member lain langsung berteriak panik, Kardinal! Jumlah demonic energi yang terserap Fissure itu gak normal. Fissure menunjukkan anomali. Fissure-nya lepas kendali. Ngelihat Fissure mengamuk liar di atas Yuri, Akiyama meminta bawahannya jangan panik, tetap tenangkan diri kalian. Tapi mereka kembali berteriak, Kardinal, Anda harus menghentikan ritualnya dan selamatkan diri. Jika Fissure meledak, seluruh tempat ini bisa hancur. Jujur, Akiyama kesal dengan seruan tersebut. Dia nggak suka hal seperti ini terjadi saat ritualnya hampir selesai. Biasanya dia akan lari menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi sebagai wibu sejati, mana mungkin dia mengabaikan kesempatan untuk bertemu Sukubus di depannya. Nyawa pun rela dia pertaruhkan. Makanya Akiyama pun bilang kepada para bawahannya, kalian semua pergi. Aku akan melanjutkan ritual ini sendiri. Kardinal, apa yang kau lakukan? Kita udah menanti mimpi ini begitu lama. Kita udah berkorban begitu banyak, menanggung berbagai kegagalan pahit. Jika nyawaku dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi kita, maka aku rela. Aku akan bertahan, kata Akiyama yang membuat para bawahannya benar-benar terharu. Padahal aslinya itu cuma hasrat mesum wibunya doang si anjir. Alhasil ritual dan pembacaan mantra tetap dilanjutkan hingga yang masih tersadar di sana tinggallah Akiyama seorang. Saat Akiyama meneteskan air mata karena terharu ngelihat para bawahannya berkorban demi mimpi bersama, tiba-tiba Kanggo turun dengan menjebol atap ruang ritual sembari berteriak, wibu bangsat, berhenti segera, cepat! Pastinya Akiyama kaget mendengarkan teriakan tersebut, apalagi dari orang yang pernah mengacau ritualnya dulu. Tapi yang paling kaget di sini adalah Kanggo. Karena dia ngelihat tentakel udah mulai muncul dari barrier demonic energi. Kanggo yang berkucuran keringat pun bilang dalam hati, bangsat, ritualnya udah sampai tahap akhir.
Sial, untuk sekarang aku akan menstabilkan fissure-nya terlebih dahulu, kata Kanggo yang kemudian mengaktifkan Authority of Predation untuk menutup celah dimensi menggunakan aura tangan demoniknya. Mendengarkan Akiyama tetap bersikeras menyelesaikan ritual demi bisa ngelihat sukubus Lilith. Gak peduli kehilangan nyawanya sekalipun, Kanggo pun kesal parah dan dia bilang, kau itu otaknya dititit ya bangsat. Bisa mikir gak si wibu cabul? Kalau kau mati gak akan ada ratu sukubus untukmu, kata Kanggo kepada si Akiyama tersebut. Tapi Akiyama pun bilang, wibu cabul, otak dititit, sampah yang menyedihkan yang bahkan gak pernah menyentuh tangan wanita, katamu. Aku gak akan pernah menyerah meski ini cuma khayalan, meski ini mimpi yang sia-sia. Aku gak akan pernah meninggalkan pendirianku, teriak Akiyama yang malah menambahkan semangat menyelesaikan ritual akibat ucapan Kanggo yang menusuk hati terdalam seorang wibu itu. Spontan Fissure kembali mengamuk, makanya berkali-kali Kanggo meminta agar ritualnya dihentikan. Tapi si wibu bangsat itu gak peduli sedikit pun dengan ucapan Kanggo. Hingga akhirnya tentakel Lilith mulai keluar dari barrier yang membuat Kanggo berteriak panik. Tidak! Lilith, itu Lilith! Wah! Sembari memperkuatkan Authority of Predation miliknya sampai menjadi aura yang berbentuk binatang iblis, Kanggo pun bilang dalam hati, sebenarnya aku sering merasa bersalah pada Lilith. Dia selalu memberikan cinta tanpa syarat kepadaku, tapi aku memperlakukannya dengan kasar selalu hanya karena penampilannya yang menjijikkan itu. Aku bahkan sempat berpikir untuk menahan rasa jijik dan mencoba dirinya hanya karena rasa bersalah. Tapi tetap aja aku gak bisa melakukan itu. Menjadi Demon King gak menghapus naluri manusiaku. Sejujurnya tentakel itu terlalu menjijikkan. Dan sekarang aku disuruh hidup dengan tentakel lagi di bumi. Gak akan kubiarkan itu terjadi, kata Kanggo yang juga mengaktifkan Authority of Divine Power untuk memperkuat lengan predationnya dalam menutup fissure yang kini mulai ngeluarin tentakel tersebut. Memang demonic energi dari fissure bisa terserap, tapi kualitasnya terlalu rendah sehingga Kanggo nggak bisa mengerahkan kekuatan demon full powernya, dan itu terlihat dari matanya yang nggak menghitam sempurna. Tapi pada akhirnya secara perlahan fissure itu mulai menutup berkat tekad bajak Kanggo yang pantang mau ngelihat tentakel menjijikan itu lagi. Ngelihat itu Akiyama pun terkejut dan dia bilang dalam hati, apa-apaan itu? Dia menekan fissure yang mengamuk dengan tangan kosong. Bahkan salah satu Archduke dari neraka ke-9 gak sanggup melakukannya. Apa dia benar-benar manusia? Ya gak masalah, itu bukan urusanku juga, kata Akiyama yang ngelihat pada akhirnya fissure di atas kepala mereka tertutup sempurna. Kepada Kanggo yang kelelahan, Akiyama pun bilang, meski kau berjuang sebisamu, udah terlambat, ritualnya udah selesai. Nona Lilith, tunjukkan wujud aslimu pada hambamu yang setia ini, kata Akiyama yang kemudian melirik secara antusias ke arah Lilith yang baru aja keluar dari barrier yang pecah tersebut. Namun tiba-tiba mata Akiyama terbuka dengan lebar. Mimpi indahnya langsung runtuh seketika begitu ngelihat wujud Lilith yang jauh dari bayangannya. Akiyama yang shock parah terduduk lemas di belakang saat ngelihat bukan sosok cantik yang muncul dari barrier tersebut. Kanggo pun ikutan bilang, udah ku bilang bukan? Udah ku bilang berhenti wibu sialan. Ini wujud asli Ratu Sukubus, kata Akiyama yang kini wajahnya penuh kucuran keringat dingin. Sambil memainkan tentakelnya, Lilith pun ngejawab, kau langsung terpana oleh kecantikanku sampai kehilangan kata-kata. Ya, setelah seumur hidup menatap perempuan manusia yang menjijikan, reaksimu itu wajar sih. Kerja bagus manusia, aku ingin memberikanmu hadiah, tapi karena sayangku sedang melihat, aku gak bisa, kata Lilith yang kemudian menusukkan tentakelnya yang licin sampai menembus otak cabul sang wibu tersebut. Dalam keadaan meregang nyawa, Akiyama pun menyesal. Sebenarnya semua pengorbanannya ini untuk apa? Untuk sia-sia belakakah? Usai menghabisi Akiyama, Lilith pun berjalan lenggak-lenggok ke arah Kanggo sembari bilang, Demon Kingku tersayang, jangan mendekat, udah lama sekali kita gak berjumpa ya Lilith, kata Kanggo yang merasa jijik dengan semua tentakel licin tersebut. Bahkan saat ngelihat senyum manja Lilith, Kanggo sampai berteriak dalam hati agar Tuhan mau menolongnya dari siksaan sadis saat ini. Lilith yang rindu kepada Kanggo udah pasti langsung memeluknya dan mau memainkan tentakelnya yang membuat Kanggo bergidik ngeri menahan napas.
Saat Kanggo nanya apa nggak ada cara untuk kembali ke wujud manusia, Lilith malah mengaku wujud manusia itu terlalu menjijikan untuk dilihat sang Demon King saat ini. Makanya dia nggak suka berada di wujud tersebut. Tapi Lilith juga kepikiran kalau hidup dalam dunia manusia, wujud aslinya ini akan menjadi penghalang. Jadi dia bisa aja menggunakan wujud manusianya lagi. Lagian bagi Lilith, wujud aslinya ini terlalu indah untuk manusia. Nggak pantas juga untuk dilihat oleh mereka. Mendengarkan Lilith berniat mau berbaur dengan dunia manusia menggunakan wujud manusianya itu, sekalian aja Kanggo mau mencuci otak Lilith. Makanya Kanggo pun bilang dengan halus, Lilith, manusia nggak akan pernah bisa menahan kecantikanmu yang menakjubkan. Aku nggak ingin ada serangga nggak berguna yang mendekatimu. Spontan Lilith pun mengira kalau Kanggo lagi cemburu. Untuk memperkuat bujukannya, Kanggo sengaja merangkul Lilith di pinggang dan membuatnya senang, lalu bilang, aku nggak mau orang lain melihat wujud aslimu itu. Jadi selalulah dalam wujud manusia. Oke, kata Kanggo sambil tersenyum dengan lebar. Mendengarkan itu, Lilith masih aja menganggap wujud manusia ini sangat jelek. Kanggo pun mendekatkan tubuhnya ke Lilith yang membuat wajahnya merona, dan dia bilang sekali lagi, enggak Lilith, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu kau itu adalah Lilith. Wujudmu itu nggak penting. Lilith yang berbunga-bunga mendengarkan ucapan itu menjawab dengan wajah yang memerah. Rajaku, baiklah. Bahkan jika aku harus menggunakan wujud yang menjijikan, jika itu adalah kehendakmu, aku akan hidup dalam wujud manusia ini. Untuk sesaat Kanggo merasa merdeka, bisa bebas dari tentakel itu dalam hatinya. Tapi Lilith malah ngelanjutin, aku khawatir kamu akan membencinya, jadi aku senang mendengarnya. Jujur aja, karena beberapa manusia bilang wujud manusianya indah, aku sempat berpikir mungkin selera estetika manusia dan demon itu nggak begitu berbeda. Tapi sekarang aku tahu rajaku lebih menyukai wujud asliku. Hah? Kata Kanggo yang keheranan. Jangan khawatir, aku cuma akan menunjukkan wujud asliku saat kita berdua saja. Dan lihat, kebetulan kita sedang berdua, bukan? Kata Lilith yang mulai agresif memainkan tentakelnya itu. Kanggo yang panik ucapannya disalahartikan Lilith langsung membalas dengan panik. Tunggu Lilith, aku mau jujur. Wujud manusiamu itu lebih cantik. Aku benci tentakel. Kau kelihatan seperti monster sekarang. Sayang ucapan itu sia-sia karena Lilith yang udah saknein meraba-raba Kanggo dengan tentakelnya saat ini. Untungnya pemurnian demonic energi dari Fissure barusan selesai sehingga start energi Kanggo berhasil mencapai angka 130. Dengan begitu Trade Awakening ke-80 didapatkan. Selain itu Kanggo juga memancarkan aura demonic yang jauh lebih pekat lagi sampai membuat Lilith terpental jauh ke belakang. Karena itu Kanggo pun selamat dari tentakel Lilith. Kepada Lilith yang kaget dengan hempasan aura demonik barusan, Kanggo pun menegaskan agar Lilith kembali ke wujud manusia, yang untungnya segera Lilith lakukan karena takut pada kemarahan Kanggo. Selagi Lilith sedang bertransformasi itulah Kanggo menyempatkan diri untuk ngeliat Trade Awakening ke-8. Trade itu bernama Archduke Slayer dengan rank SS. Efek dari trait tersebut mengatakan memungkinkan pengguna authority seorang Archduke dengan mengkonsumsi jiwa demon mereka. Spontan Kanggo kaget setelah membaca efek tersebut karena setahu dia kekuatan 7 Archduke termasuk Satan ada di dalam Abyss dari 10,000 Hell. Tapi bahkan saat Kanggo memerintah 9 neraka, dia nggak bisa mengakses Abyss tersebut. Dalam hatinya Kanggo bilang, jadi sekarang aku bisa menggunakan Authority Archduke. Berdasarkan kondisinya, sepertinya aku bisa menggunakan Trade Soul Devour pada Archduke juga. Berarti mungkin jiwa mereka terkait dengan syarat kedua dari Demonic Sea. Masalahnya aku butuh jiwa Archduke. Gimana caranya? Kebetulan Lilith yang udah keluar kembali ke wujud manusia Yuri yang sangat Kanggo sukai itu. Kanggo yang penasaran pun nanya ke Lilith apa yang terjadi pada Kurosaki Yuri yang asli. Lilith menjawab kalau sekarang dia udah sepenuhnya mengambil kesadaran Yuri. Jadinya Yuri yang asli sedang tertidur tapi masih tetap bisa dibangunkan asalkan Kanggo memberikan perintah itu. Terus skill apa yang dimiliki Kurosaki Yuri? Seharusnya dia bisa meminjam kekuatan dari dunia lain, kata Kanggo penasaran. Lilith menjawab kalau dirinya nggak yakin karena saat ini dia nggak bisa menggunakan skill tersebut sekarang. Dalam hati Kanggo bilang, jadi itu kemampuan bawaannya. Kupikir mungkin aku bisa menggunakan kekuatannya untuk mensummon jiwa Archduke, tapi lupakan dulu untuk sekarang. Setelahnya Kanggo pun meminta Lilith untuk cerita detail apa yang terjadi sejak Lilith bergabung dengan kultus demon.
Dari ceritanya Lilith, Kanggo jadi tahu kalau Lilith mencoba menanamkan nama Kanggo di kultus demon karena nggak suka dengan mereka yang menyembah Beast of Evil ketimbang dirinya. Untuk sekarang Kanggo meminta Lilith untuk kembali ke Tokyo aja. Kini Kanggo pun tahu kalau yang memimpin kultus demon adalah Beast of Evil tersebut. Dalam hatinya Kanggo bilang, terakhir kali mereka memanggil Balak, ada seseorang yang bahkan hampir nggak bisa kukendalikan. Dan sekarang mereka mencoba menampung tubuh Lilith dalam wujud Yuri. Bahkan jika kultus demon berkembang lebih dari 1000 tahun setelahnya, gimana mereka tahu semua ini dengan pengetahuan manusia mereka itu? Jadi mereka masih belum tahu siapa aku sebenarnya? Tanya Kanggo penasaran. Lilith ngejawab, gak sepenuhnya. Aku udah mulai menyebarkan Book of Hell dari dalam kultus itu. Itu adalah catatan kasar dari perang 1000 tahun di 10,000 Hell. Mereka masih percaya 7 Archduke yang memerintah neraka. Makanya aku nggak bisa menyebarkannya secara terbuka. Lagi pula bagi mereka Archduke bagaikan dewa. Kalau begitu masih ada peluang di mana buku itu sedang beredar? Tanya Kanggo sekali lagi. Setelah mendapatkan jawaban dari Lilith, Kanggo pun segera pergi ke pinggiran Timur Tengah di mana ada banyak gedung tinggi yang agak rusak di sana. Untuk mengecek keadaan secara langsung, Kanggo mengaktifkan Authority of the Watcher hingga terlihatlah beberapa demon yang sedang duduk rapat dengan member kultus di sana. Untuk melihat lebih detail, Kanggo pun sengaja bersembunyi di ventilasi terdekat. Dari sanalah Kanggo mulai mendengar kalau para demon itu heran kok bisa ada manusia di bumi yang mengendalikan demonic energi. Terlebih penguasaannya jauh berbeda dibandingkan Dark Mage di benua Ernor. Menurut mereka, mayoritas demon dari neraka mungkin bahkan gak bisa menandinginya. Mendengar itu, salah satu member kultus sedikit merendah karena dibandingkan pengikut Lord Lucifer, pemimpin mereka bukan apa-apa. Selagi Kanggo penasaran ngapain bawahan Lucifer berada di cabang kultus demon, para demon ini bilang kalau Lord Lucifer udah melampaui peringkat Archduke dan memperoleh divinitas. Jadinya dia harus dipanggil sebagai Demon God. Member kultus pun merespon, maaf, tapi yang lebih penting kenapa pengikut Demon God dari dunia lain ada di sini? Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban pada master kalian atas dosanya, kata dia. Hah? Apa? Tanya si member keheranan. Si demon pun menjawab, kami udah mendengar semuanya dari Lord Halpras. Jangan pura-pura gak tahu. Lalu salah satu anggota kultus demon pun bilang lagi, aku minta maaf, tapi kami beneran gak tahu apapun sih. Spontan si demon pun marah besar dan langsung menghancurkan meja tamu dengan tinjunya. Dia bilang, beraninya kau menyangkal, Mastermu Satan udah menghabisi Lord Phoenix dan juga Halpras. Apa kau pikir kami nggak tahu? Pastinya si member makin kebingungan lagi karena ini pertama kalinya dia mendengarkan nama Satan. Kanggo yang memperhatikan sejak tadi dari ventilasi bilang dalam hati, kalau mereka bicara soal meminta pertanggungjawaban pada Satan, tapi Lucifer malah mengirim pengikutnya, itu berarti dia ingin menghindari perang dengan Satan. Percakapan antara demon selalu penuh darah dan pembantaian, tapi Lucifer setelah diserang lebih dahulu justru mencoba bicara. Itu artinya ada dua kemungkinan. Pertama, dia percaya sama sekali gak bisa menang melawan Satan yang punya demoniksi. Tapi rasanya itu gak mungkin, karena Lucifer akan mati-matian mengejar demoniksi daripada mundur. Sedangkan yang kedua adalah keadaannya begitu buruk sampai gak bisa dia menghadapi Satan saat ini. Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia terluka parah akibat para Archangel yang dia lawan di masa lalu, atau mungkin para dewa. Tapi gimana pun itu gak penting. Yang penting saat ini adalah keadaannya cukup buruk hingga dia mau gencatan senjata setelah diserang terlebih dahulu. Sepertinya Lucifer benar-benar dalam masalah saat ini. Kalau begitu, kata Kanggo yang kemudian mengaktifkan kekuatan dari cincinnya. Selagi di bawah pada ribut karena member kultus demon bilang kalau yang mereka layani bukan Lord Satan melainkan Beast of Evil, tiba-tiba ventilasi di atas mereka meledak yang membuat semuanya benar-benar kaget. Spontan rasa kaget demon berubah menjadi panik karena Kanggo yang memakai topeng Satan turun dari ventilasi dengan aura demonik yang sangat pekat dan dia bilang dengan tegas, apa yang anjing-anjing Lucifer lakukan di sini? Aku adalah penguasa sejati kultus demon. Akulah Satan. Spontan pemimpin demon di sana langsung menyuruh bawahannya untuk berlutut. Setelahnya si pemimpin memberikan salam hormat dan bilang, makhluk rendahan ini menyapa Grand Duke. Saya Darkin, pengikut Lord Lucifer. Lalu Kanggo pun ngejawab, jadi Darkin, ada urusan apa kau pergi ke bumi ini? Pesanku harusnya udah disampaikan ke tempat itu oleh si Halpras itu, kata Kanggo.
Sambil menunjukkan semacam bola kristal, Darkin pun ngejawab, "Sebenarnya Lord Lucifer ingin berdiskusi dengan Anda, Lord Satan." Kang Ho pun bilang lagi, "Diskusi? Lucifer mau mengobrol denganku?" Iya, itu benar," jawab Darkin dengan wajah ketakutannya. Seketika Kang Ho meremas bola kristal itu sampai langsung hancur berkeping-keping, yang membuat Darkin mempertanyakan apa maksud tindakannya tersebut. Kang Ho pun merespon, Berdiskusi, kau bilang." Lucu sekali. Itu hal paling lucu yang pernah ku dengar, kata Kang Ho dengan gelak tawa yang menggelegar seluruh isi gedung tersebut. Tanpa ragu, Satan alias Kang Ho ngeluarin pedang dan menodongkannya ke kepala Darkin sembari bilang, "Dengar baik-baik, gak ada yang namanya diskusi untuk iblis," kata Kang Ho sembari menghancurkan kepala Darkin sampai hilang gak bersisa, cukup dengan satu tusukan saja. Seketika si isi ruangan benar-benar kaget dengan apa yang Satan lakukan. Baru aja bawahan Darkin menuntut keadilan karena mereka cuma datang untuk menyampaikan pesan dari Lord Lucifer. Tanpa ragu, Satan langsung menebas tubuh para demon ini sampai putus cukup dengan satu ayunan sembari mengatakan, "Bukankah udah ku bilang, iblis gak perlu berdiskusi?" Satu demon yang tersisa merespon dengan wajah yang ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa Anda memperlakukan kami seperti musuh?" "Kenapa katamu? Apa iblis perlu alasan untuk memulai perang?" Bicara dengan iblis benar-benar lucu. Ini memang terdengar seperti yang dilakukan Lucifer yang menyedihkan itu, kata Kang Ho yang sengaja mengejek. Ngelihat si bawahannya masih aja membela Lucifer, Kang Ho pun mengaktifkan aura demonik di tangan kirinya untuk mencekik si demon bawahan tersebut dengan keras sembari bilang lagi, "Kalau begitu coba buktikan. Kalau dia nggak menyedihkan, kami lahir untuk membantai dan telah hidup mengukir darah. Katakan ini pada Lucifer. Jika dia nggak punya keberanian untuk datang sendiri ke dunia ini, maka dia hanya boleh diam di tempatnya berada." Kau nggak tahu ada di situasi apa di saat ini, kata si demon yang lehernya kesakitan. Kang Ho pun merespon lagi, "Hahaha, itu benar. Aku nggak tahu situasi Lucifer dan aku nggak peduli juga. Tapi aku tahu kalau dia sedang putus asa. Ini kesempatan yang bagus. Mungkin kali ini aku bisa mengambil jiwanya." Tunggu, sekarang bukan saatnya kita berkelahi satu sama lainnya. Apa kau nggak tahu kalau pasukan surga udah bergerak untuk memusnahkan para iblis setelah benua Ernor dunia ini berikutnya? Apa kau ingin terus bertarung hanya untuk dimusnahkan oleh pasukan Divine? Kata demon itu mencoba untuk membujuk Kang Ho. Kang Ho yang akhirnya paham kalau sejak awal ternyata ini adalah pihak dari Divine atau Dewa, langsung menjawab dengan sinis, "Surga, kalian dihajar oleh orang-orang yang menyedihkan itu." Mereka gak menyedihkan. Kau tahu hal itu. Karena perang yang dipimpin oleh Raja Iblis Kang Ho, kekuatan 9 neraka telah melemah. Pasukan surga telah membangun kekuatan mereka ketika perang panjang itu. Kang Ho yang memperkuat cekikannya pun bilang, "Raja Iblis mati di tanganku dan aku juga mengambil demoniksi. Pasukan surga bukanlah ancaman bagiku. Katakan pada Lucifer, berhenti merendahkan diri pada malaikat dan temui aja aku. Lawan aku, Satan, dan dapatkan demoniksi itu sendiri dengan tangannya." Mendengarkan si kawan masih aja mengoceh kalau Satan memilih jalan kehancuran dirinya sendiri, Kang Ho menjawab dengan tegas, "Dengar baik-baik pengikut Lucifer goblok. Gak ada yang namanya diskusi untuk iblis," kata Kang Ho yang kemudian membanting si kawan itu hingga terhempas dahsyat ke dinding. Belum puas sampai di situ, kini Kang Ho mendekati 3 member kultus demon yang ada di sana untuk mencegah mereka kabur. Saat mereka nanya apa benar sosok di depan mereka adalah Satan, Kang Ho malah mengganti topeng demonnya menjadi topeng guardian yang membuat member kultus demon tersebut benar-benar kaget luar biasa. Saat Kang Ho bilang kalau dia punya beberapa hal yang ingin ditanyakan, spontan salah satu member itu protes karena sosok di hadapannya udah menipu mereka mentah-mentah. Baru aja si kawan bilang kalau dia nggak akan mau menjawab pertanyaan dari pengikut Gaia. Seketika kepalanya langsung hancur dalam sekejap akibat terkena tusukan pedang Kang Ho yang tak kasat mata itu. Setelahnya, Kang Ho pun bilang kepada 2 member yang tersisa, "Mau menjawab atau enggak itu terserah kalian. Kalau dipikir-pikir lagi, gak perlu ada 2 mulut di sini. Jadi, yang mana yang mau bicara di antara kalian?" Dari cerita mereka berdua, Kang Ho pun paham kalau mereka nggak tahu seberapa banyak Book of Hell yang udah beredar karena isinya sangat nggak jelas. Palingan cuma beberapa cabang lain yang mengambilnya karena penasaran. Dengan begitu, sejauh ini Kang Ho udah ngumpulin 3 potong informasi.
Pertama, saat ini Lucifer sedang menghadapi pasukan surgawi. Kedua, Book of Hell belum tersebar dengan baik dan dianggap sebagai novel di dalam kultus demon. Ketiga, ada titik kontak di dalam Cina. Dan sepertinya ada cabang kultus di sana juga. Jadi, berapa banyak pengikut kultus demon di cabang ini? Tanya Kanggo penasaran. Mereka berdua pun ngejawab, totalnya ada 50 anggota. Ini cabang kecil kami. Kami bahkan gak pernah berpartisipasi dalam summon iblis. Tiba-tiba mereka malah mengaku akan menyerah jika Kanggo mengampuni nyawa mereka. Berhubung Kanggo saat ini memainkan peran guardian, dia gak boleh asal bunuh seperti sebelumnya. Dia gak boleh menginjak hak manusia saat memiliki gelar Hero of Light. Makanya Kanggo pun bilang, aku rasa aku gak punya pilihan. Aku akan memperlakukan kalian secara manusiawi. Saat mereka merasa udah lega, udah diampuni, tiba-tiba Kanggo melempar dagger ke lantai sembari bilang lagi, aku cuma akan mengampuni salah satu di antara kalian. Ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan, tapi tugas itu gak butuh 2 orang, cuma butuh 1 orang yang hidup. Nah, sekarang silahkan saling bantai. Pemenangnya akan hidup, kata Kanggo, yang membuat mereka berdua benar-benar shock luar biasa. Ngelihat mereka mencoba protes kenapa Hero of Light melakukan hal kejam yang benar-benar gak manusiawi seperti ini, Kanggo pun bilang dengan tegas, hei kalian, aku memberikan kalian pilihan, bukan hak untuk memilih. Mendengarkan itu, spontan mereka berdua langsung rebutan dagger yang ada di depan mereka. Yang satu berhasil menusuk ke rekannya, tapi rekannya langsung membalas dengan bogem mentah. Ngelihat mereka berdua bertarung secara brutal, Kanggo malah asik-asikan jadi cheerleader yang membuat mereka berdua kesal setengah mati. Dasar brengsek, gimana kau bisa melakukan hal yang begitu mengerikan sebagai Hero of Light? Teriak mereka berdua. Kanggo yang merasa udah memberikan banyak ruang untuk bertahan hidup bagi mereka terlepas dari kemampuan mereka itu, menurutnya pilihan yang dia berikan ini udah cukup manusiawi lah. Ini beneran gak adil. Siapapun yang mendengarnya akan berpikir kalau akulah penjahatnya di sini, kata Kanggo yang kini ikutan kesal. Gak berselang lama, terjadi gempa hebat di area markas kultus cabang Timur Tengah, sehingga member lain yang berada di luar mengira kalau terjadi ledakan di bawah tanah. Saat mereka mengira pelaku ledakannya adalah para demon yang gak dikenal yang muncul di cabang mereka beberapa jam yang lalu, tiba-tiba pemimpin cabang datang sambil batuk-batuk dan dia bilang, semuanya lari, tempat ini akan runtuh. Kita diserang, para pengikut Lucifer menyerbu markas kita. Ini gak akan berakhir cuma dengan satu serangan. Cepat lari, keluar dari sini dan laporkan segera ke markas pusat. Demon dari benua Ernor akan segera muncul di bumi. Kata pemimpin cabang yang kemudian muntah darah dan tersungkur di lantai. Ngelihat pemimpin mereka benar-benar terluka, sontak mereka pun segera kabur dari sana agar menyampaikan berita ke markas pusat serta cabang lainnya kalau para pengikut Lucifer udah menyatakan perang terhadap kultus demonik mereka. Selepas mereka pergi, Kanggo pun mendatangi pemimpin kultus cabang yang terluka parah itu dan memuji aktingnya yang luar biasa good. Saat si pemimpin menuntut perjanjiannya, Kanggo langsung bilang kalau dia akan menepati janjinya. Tenang aja. Makanya si pemimpin meminta agar Kanggo membantunya keluar dari sini. Tapi Kanggo malah bilang, bantu keluar? Hah? Untuk apa? Apa katamu? Kau bilang kau akan mengampuniku bukan? Aku bahkan menghabisi bawahan yang kupercayai dan melakukan sandiwara murahan itu demimu, kata si kawan kesal yang udah sekarat sebenarnya. Kanggo pun menjawab dengan licik, menyelamatkanmu dan mengampunimu itu 2 hal yang berbeda, Bung. Jika kau mau keluar, ya keluar aja sendiri. Aku akan menunggumu di luar kalau begitu. Kesal diperlakukan seperti itu, si kawan pun ngeluarin Magic Stone untuk membantunya berubah menjadi monster. Tapi belum sempat dia melahap, tiba-tiba Kanggo kembali dan merebut Magic Stone tersebut. Kanggo tetap berencana memakan Magic Stone tersebut meski tahu Magic Stone itu nggak terlalu mengefek untuknya. Ngelihat semua upaya bertahan hidup diganggu oleh Kanggo, si pemimpin pun berteriak, Kau majikan demon sialan, masuk neraka aja kau. Ya elah pak, dia itu Demon King, sang penguasa tertinggi neraka. Kok disumpahin masuk neraka lagi sih goblok. Oke, kita kembali ke pemimpin, kultus, cabang, dan markas mereka yang hancur gak bersisa. Kanggo yang kini berada di atas atap gedung yang tertinggi melahap Magic Stone yang gak berefek sih sebenarnya baginya. Kanggo yakin satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya saat ini cuma dengan menghabisi Archduke.
Dalam hatinya Kanggo bilang, untuk memenuhi syarat kedua dari Demonic Spirit, aku butuh jiwa Archduke. Saat ini cuma ada satu cara untuk mendapatkan jiwa Archduke, karena satu-satunya Archduke yang dikonfirmasi telah reinkarnasi adalah Lucifer. Aku harus memanggilnya ke dunia ini. Kanggo yakin dengan ancaman lewat hal pras sebelumnya serta demon yang gak sengaja dia sisakan hari ini akan menciptakan ketegangan antara kultus demon dan Lucifer. Lucifer pastinya akan bergerak untuk menghabisi Satan. Sebagai Archduke, Kanggo yakin Lucifer gak bisa membiarkan penghinaan beruntun seperti ini begitu saja. Dalam hatinya Kanggo bilang, dia pasti akan melakukan serangan penuh ke kultus demon. Dan saat itu terjadi, aku akan menyergap Lucifer, menghancurkan kepalanya, lalu merebut jiwanya. Tapi masalahnya adalah kekuatan Lucifer. Bahkan jika dia kelelahan akibat pertempuran dengan kultus, aku gak bisa menjamin kemenangan 100%. Mau bagaimanapun di antara para Archduke, Lucifer dan Satan adalah salah satu yang terkuat. Bahkan dalam kondisi lemah, pertarungan 1 lawan 1 mungkin akan sulit. Tapi dengan Balak dan Lilith yang berada di pihakku, mungkin kami punya peluang. Namun, aku gak bisa duduk untuk menunggu Lucifer muncul. Aku harus terus memburu demon dan perlahan membangun kekuatanku. Untuk itu, aku harus menemukan titik kontak kultus demon di Cina. Ngerasa negara Cina sangat luas, di mana mencari lebih banyak titik lokasi sendirian itu hampir mustahil. Mau nggak mau, Kanggo harus mengerahkan seluruh dunia untuk mencarinya dengan cepat. Baiklah, saatnya manfaatin orang dalam, kata Kanggo, yang kemudian mengaktifkan alat teleportasi menuju ke markas utama Guardian. Setiba di sana, Kanggo pun meminta Gaia untuk mengadakan konferensi. Konferensi berfungsi untuk mengumpulkan para pemimpin dunia dan membuat mereka membahas kultus demon. Awalnya Gaia ragu pertemuannya akan berjalan dengan lancar karena dalam krisis pun setiap negara punya kepentingannya mereka masing-masing. Meski mereka berhasil menggelar konferensi pers, sulit mengharapkan hasil yang nyata. Tapi karena ini adalah proposal dari Hero of Light, Gaia pun antusias untuk mencoba memenuhi permintaan dari Kanggo. Dalam hatinya Kanggo bilang, baiklah, sejauh ini semuanya berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Tapi ada satu variabel yang membuatku khawatir. Gimana kalau kultus demon ternyata jauh lebih kuat dari faksi Lucifer? Masih ada bagian dari kekuatan mereka seperti Base of Evil yang belum ku ketahui. Dan aku juga nggak tahu siapa Base of Evil itu sebenarnya. Jika sesuatu yang gak terduga terjadi, aku bisa kehilangan jiwa Lucifer tepat di depan mataku. Ya mungkin aku terlalu overthinking sih. Gak mungkin kultus demon lebih kuat dari seorang Archduke, bukan? Kata Kanggo sambil tersenyum karena belum tahu realitanya yang sebenarnya. Nyatanya saat ini di bawah pegunungan salju di suatu tempat terlihat Apostle of Evil yang bernama Yuria sedang bertemu dengan Base of Evil yang berbentuk bola kristal raksasa. Bola kristal yang memancarkan cahaya misterius itu menanyakan laporan kepada Yuria. Yuria bilang beberapa peristiwa telah terjadi dalam kultus. Pertama, Base of Fire akan segera terbangun. Aku udah memberitahukan anggota untuk bertindak sesuai dengan rencana begitu dia terbangun. Berikutnya kami gagal mensummon Balak. Lebih tepatnya kami gagal mengendalikannya setelah disummon. Base of Evil pun merespon, gak masalah, karena Demon King gak ada di dunia ini. Aku gak mengharapkan kendali apapun. Dia mengamuk aja udah cukup. Sayangnya tampaknya dia tumbang oleh pengikut Gaia. Hasil yang kita harapkan mungkin sulit tercapai, kata Yuria. Spontan Base of Evil keheranan. Dia bingung, kok bisa Balak ditumbangkan? Bahkan jika manusia itu dipilih oleh dewa sekalipun, harusnya gak ada manusia yang mampu menghadapi monster itu. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Mendengarkan itu, Yuria pun tersenyum dan bilang kalau kebetulan ada peluang bagus yang akan segera muncul. Jadinya terkait Balak akan Yuria ambil alih secara langsung. Gak lupa Yuria juga ngelapor kalau anggota dari cabang Timur Tengah mengklaim bahwa mereka diserang oleh pengikut Lucifer dari benua Ernor. Sontak Base of Evil kaget lagi dan dia bilang, apa? Sepertinya ada kesalahpahaman. Lucifer gak bertindak dengan gegabah. Jika dia mengirim utusan, jangan provokasi mereka. Bujuk dan kirim mereka kembali. Tentu aja tugas terpenting sekarang adalah membangkitkan Mammon dan melanjutkan rencana. Yuria pun merespon, aku mengerti. Aku akan perintahkan cabang Cina untuk segera membangkitkan Base of Fire. Semuanya sesuai kehendak Anda, Lord Satan.
Siapa sangka Face of Evil itu ternyata memang Satan yang asli, salah satu dari Archduke Neraka. Makanya dia banyak tahu tentang Balak, Demon King termasuk Lucifer. Tapi Satan belum tahu kalau musuh terkuatnya alias Demon King Kang Wu udah berada di bumi, nggak seperti dugaannya. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan pastinya part selanjutnya itu bakal lebih seru lagi ya guys ya. Oke lah, kita cukupkan ceritanya sampai di sini. Saksikan terus alur cerita yang paling keren Kang Wu ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.